ونستغفره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mubarakah ini dan di malam yang mubarakah juga, yakni malam Jumat, yang mana kita dianjurkan, disunahkan untuk memperbanyak sholawat, ya, membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah berjalan kajian beberapa malam ini. Dan pertemuan yang lalu itu kita membahas tentang kemarin Ustadz Fauzan itu membahas tentang adabul dukhul khala, ya, membahas tentang bagaimana adab ketika memasuki kamar mandi, ya. Jadi sebelum kita membahas jauh tentang adab-adab yang lain, setelah ini insya Allah kita akan membahas tentang adab-adab berwudu, ya, adab-adab yang menyempurnakan ibadah wudu. Jadi di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini penulis mengharapkan pada pembaca yang budiman dan kepada kaum muslimin terkhusus semuanya sebagai permulaan, ya, bidayah itu adalah permulaan, al-hidayah itu adalah hidayah. Jadi ketika ilmu yang bermanfaat, ya, thalabul ilmi, ilmunya itu bermanfaat, harapannya akan membuahkan hidayah. Jadi kita ketika niat kita lurus ingin mendapatkan ridha Allah dan ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan niscaya akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala melalui mempelajari dan mengkaji ilmu syariah, ya, ilmu Islam. Oleh karenanya kitab ini dinamakan Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah. Ketika kita sudah masuk pada permulaan hidayah, maka pada perjalanannya nanti kita akan bertemu di ujung hidayah, namanya Nihayatul Hidayah, ya, ujung dari hidayah. Apa ujung dari hidayah tersebut? Yaitu quwwatul iman, yaitu al-ihsan, ya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itulah namanya Nihayatul Hidayah. Tapi kita tapaki dulu jalan-jalan namanya jalan Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah, yaitu belajar ilmu syariah. Nah, di sini kita sudah sampai pada adabul wudu, tentang adab-adab bagaimana seorang muslim jika ingin sempurna wudunya, maka kita akan terapkan adabul wudu. Setelah kita keluar dari kamar mandi, setelah membuang hajat, maka kata musannif, kata si penulis Imam Ghazali di sini, diwajibkan, ya. Diwajib di sini diharuskan, dianjurkan, benar-benar dianjurkan, yaitu untuk melakukan siwak. Mungkin kalau dulu itu menggunakan siwak, kalau sekarang lebih kepada gosok gigi, ya. Setelah istinja, ya, setelah kita
membersihkan diri dari kotoran-kotoran, maka dianjurkan oleh Nabi itu untuk adabnya bersiwak atau mungkin gosok gigi ya kalau sekarang itu. Mengapa? Karena siwak itu sunnah dan membersihkan mulut. Ketika mulut kita bersih, maka kita tidak segan-segan untuk berinteraksi, tidak malu berinteraksi dengan orang lain, apalagi kita akan berinteraksi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita akan wudu itu disunnahkan untuk siwak. Bahkan hadis Rasulullah SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan menyuruh umatku untuk bersiwak. Ketika Rasulullah menyuruh berarti mewajibkan. Tetapi Rasulullah tidak ingin memberatkan umatnya, sehingga siwak itu sunnah muakkad, ya. Hukumnya sunnah. Jadi benar-benar dianjurkan. Supaya apa? Menjaga interaksi sosial kita tetap baik terhadap manusia, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan kita baca adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karenanya mulut kita juga harus dibersihkan, kemudian sehingga mulut kita tidak bau, sehingga kita akan tenang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Umirtu bisiwak hatta khasyitu an yuktaba alayya. Kata Rasulullah, aku diperintahkan untuk siwak sampai aku khawatir bahwa ibadah siwak ini diwajibkan atasku. Jadi benar-benar siwak ini atau mungkin membersihkan mulut kita itu adalah sesuatu yang sunnah. Apa saja adab wudu? Yang pertama adalah menghadap kiblat dan memilih tempat yang tinggi supaya tidak terkena najis. Jadi barang siapa, kata Rasulullah, ingin selamat dari siksa kubur, maka dia harus berhati-hati dengan rosyash. Ya, rosyash itu percikan-percikan najis yang tidak kita sadari. Ya, pernah Rasulullah itu lewat bersama sahabatnya di dua kuburan, kemudian Rasulullah tidak berkata apa-apa, membelah pelepah kurma, kemudian diletakkan di atas kubur seseorang. Kemudian sahabat bertanya, mengapa engkau meletakkan pelepah kurma yang basah tersebut? Kemudian Rasulullah menjawab, aku mendengar salah satu dari kuburan ini disiksa, orangnya disiksa, yang mendapatkan siksa kubur. Padahal kata Rasulullah, dosa yang dia perbuat itu kelihatan remeh di mata manusia, kelihatan ringan, tetapi di sisi Allah ini adalah dosa yang bisa orang pelakunya mendapatkan siksa kubur, azab kubur. Apa itu? Kata Rasulullah, yaitu orang yang melalaikan, ya, abai terhadap najis yang kecil-kecil. Mengapa? Karena seseorang yang badannya najis, kemudian dia sholat, maka sholatnya tidak sah, batal sholatnya. Sehingga kita harus hati-hati betul dengan apa yang namanya najis, ya, ar-rasyash. Oleh karenanya di sini adab yang pertama yaitu mencari tempat yang tinggi. Insya Allah di sini kamar mandinya sudah standar, ya. Jadi air itu sudah ada selokan, jadi insya Allah kita terbebas dari rasyash. Kemudian menghadap kiblat. Di adab yang pertama itu mencari tempat yang tinggi supaya terhindar dari najis, atau pakaian kita itu diangkat supaya tidak terkena najis, dan menghadap kiblat. Itu adabnya. Adab wudu. Kalau yang di bawah ini tempat duduknya ada yang paling panjang itu menghadap kiblat. Beberapa yang belum, ya, belum menghadap kiblat. Kemudian adab yang tapi sebelum kita
berwudu, maka kita dianjurkan berdoa supaya kita terhindar dari setan. Yang doanya, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan dan aku berlindung mereka hadir. Jadi sudah umum ya di kamar mandi, di khola, yang namanya khola itu biasanya disukai setan ya. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk berdoa, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Kemudian setelah kita sudah menebarkan tempat yang tinggi, sudah berhati-hati dengan rosyash, dengan najis, maka yang kedua yaitu memasukkan kedua tangan kita ke dalam wadah gayung atau wadah bejana dan kita cuci di dalam wadah tersebut. Dengan catatan tangan kita dalam keadaan suci. Setelah kita basuh, kemudian kita adabnya dimasukkan kedua tangan kita dibasuh ke dalam gayung. Nah, seperti itulah yang dituliskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sembari memasukkan ke dalam kedua tangan kita ke dalam wadah, itu juga dianjurkan berdoa. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'umi wal halakata. Yang artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu keberkahan dan aku berlindung dari sifat malang, nasib malang dan kebinasaan. Masya Allah ya. Ini belum wudu ya. Belum wudu ini sudah doanya luar biasa. Yang pertama, semoga terhindar dari setan dan mereka semoga jauh. Kemudian yang kedua, setelah kita memasukkan tangan kita, kita berdoa lagi. Ya Allah, hamba memohon kepadamu keberkahan dan terhindar dari sifat nasib malang dan kebinasaan. Ini kalau kita sholat 5 waktu saja, kita berdoa ini 5 kali sehari. Ini belum sholat duhanya, belum sholat tahajud, belum sholat yang lain. Masya Allah, luar biasa ya. Yang diajarkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ini pantas sekali dinamakan Bidayatul Hidayah karena ini adalah permulaan hidayah supaya kita mencapai Nihayatul Hidayah. Nihayatul Hidayah itu apa tandanya? Yaitu setiap detik kita merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap detik kita melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah mencapai iman seperti itu, maka kita sudah sampai pada Nihayatul Hidayah, akhir ujung dari hidayah. Kemudian adab yang ketiga, ambil air kemudian kita berkumur-kumur. Usahakan sampai pangkal lidah, disampai hampir ke dalam tenggorokan. Supaya apa? Supaya bau tidak sedap, kotoran yang di dalam mulut, supaya semuanya keluar. Dan itu ada doanya juga. Doanya, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Ini doanya. Yang artinya adalah Allahumma inni, ya Allah, a'inni ala tilawati kitabik. Ya Allah, tolonglah kami, tolonglah aku, bantulah aku ala tilawati kitabika, supaya senantiasa membaca kalammu, supaya senantiasa membaca Al-Quran, wa kathrati dzikri, dan senantiasa memperbanyak zikir kepadamu, wa tsabbitni bil qawli tsabit, dan tetapkanlah hambamu ini sampai meninggal dunia dengan perkataan yang tetap, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Itu doanya ya. Fil hayatid dunya wal akhirah. Di dalam kehidupan dunia sampai di akhirat dan di akhirat.
Allahumma inni ala tilawati kitabik wa kathrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Ini adab yang ketiga. Adab yang keempat, menghirup air ke dalam hidung. Ya. Ada doanya juga. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Masya Allah. Jadi setiap hampir setiap sunnah wudu dan gerakan wudu itu diiringi dengan doa-doa yang positif, yang insya Allah akan mengantarkan kita kepada nihayatul hidayah. Ya Allah, arihni, rasakan kepada hidung kami, ya, untuk mencium harumnya surga. Wa anta anni radin, dan engkau ya Allah kepadaku radin, ya, ridho. Kemudian ketika menyemprotkan air dari hidung kita, itu juga ada doanya. Allahumma a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari busuknya neraka jahanam dan wasu'id dar, dan buruknya neraka. Ya, ad-dar itu maksudnya di sini adalah kehidupan akhirat tapi di neraka. Ad-dar, su'id dar, buruknya rumah. Maksudnya rumah yang ada di akhirat, yang buruk itu apa? Neraka. Maksudnya. Allahumma a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Menghirup air ada doanya, mengeluarkan, menyemprotkan air ada doanya. Yang kelima. Yang kelima adabnya membasuh muka sambil berniat wudu, ya. Doanya Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bidzulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Yang artinya adalah, ya Allah, bayyid wajhi, sinarkanlah, ya, wajah kami, binurika dengan cahayamu, yauma tabyaddu wujuhu awliyaika, yang mana nantinya kelak juga seperti wajahnya wali-wali kekasihmu ya Allah. Wala tusawwid, dan jangan hitamkan, ya, jangan hitamkan wajahku dengan kegelapan di mana wajah-wajah musuhmu menjadi gelap. Nah, itu ketika kita membasuh muka ada doanya. Ketika wudu, ya. Kemudian membasuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kitab amal kami nantinya dengan menggunakan tangan kanan. Wa hasibni hisaban yasira, dan hisablah kami dengan hisab yang ringan. Membasuh tangan kiri ada doanya, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hambamu ini menerima kitab yang buruk itu dari tangan kiri dan dari belakang. Tangan kiri dari belakang lagi. Insyaallah. Itu ya doa untuk membasuh tangan kiri. Membasuh tangan kanan ada doanya, membasuh tangan kiri ada doanya. Kemudian mengusap kepala. Ada juga doanya, Allahumma washini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adhillani tahta dhilli arshika yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, washini, bubuhkanlah hamba birahmatika, dengan rahmatmu, wa anzil alayya, dan turunkanlah kepadaku barakah, wa adhillani tahta dhilli arsyika, dan naungilah aku dengan
naungan arasy-Mu, di mana nanti di yaumul mahsyar tidak ada naungan kecuali naungan-Mu. Allahumma harrim sya'ri, ya Allah haramkan rambutku, wa basyari dan kulitku, 'alan nar, atas api neraka. Kemudian membasuh telinga, juga ada doanya. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asma'ni munadiyal jannah fil jannati ma'al abrar. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini menjadi orang yang menyimak kalam-Mu dan mengikuti hal-hal yang baik. Allahumma asma'ni munadiyal jannah. Ya Allah, perdengarkanlah kepadaku panggilan surga fil jannati ma'al abrar, bersama orang-orang yang abrar, yang baik. Kemudian mengusap tengkuk sedia, leher. Doanya, Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Ya Allah, bukalah belenggu-belenggu dari api neraka. Ya. Wa a'udzubika minas salasil wal aghlal, dan aku berlindung darimu, berlindung kepadamu dari rantai dan belenggu nanti di yaumul akhirah. Kemudian membasuh kaki kanan. Kita berdoa, Allahumma tsabbit qadami 'ala siratil mustaqim ma'aqdami ibadikas salihin. Ya Allah, tetapkanlah kakiku atas siratal mustaqim, jalan yang lurus, bersama kaki-kaki hamba-Mu yang saleh. Membasuh yang kiri, ada doanya, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'ala sirat finnar yauma tazilla aqdamul munafiqin wal musyrikin. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari terpelesetnya kaki hamba di atas sirat, ya, di atas sirat jembatan, ya, finnari yauma tazil aqdamul munafiqin wal musyrikin, di mana hari itu kaki-kaki orang munafik dan orang musyrik akan terjungkal, jatuh ke dalam neraka. Nah, ini selesai wudu, barulah kita mengangkat tangan kita dan menghadap ke langit. Ya, ini menunjukkan bahwa kita menghadap arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni saburan syakuran waj'alni adhkuruka katsiran wa usabbihuka bukratan wa asila. Jadi jamaah sekalian, jika kita mengamalkan doa-doa ini saat berwudu, dosa-dosa kita akan lebur dan mengalir bersama air yang berjatuhan. Kemudian wudunya diterima dan terangkat sampai ke di bawah arasy, kemudian di sana bertasbih, ya. Jadi amal wudu kita itu terangkat sampai di bawah arasy, kemudian bertasbih. Dan pahala tasbih itu akan terus tercatat hingga hari kiamat. Semoga kita semuanya bisa mengamalkan doa-doa yang baru saja kita dengar. Dan mungkin setelah ini kita bisa mencarinya, ya. Doa-doa membasuh tangan, membasuh kaki, mengusap kepala, dan semuanya itu adalah adab-adab berwudu. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa terarah menuju nihayatul hidayah sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Hadana wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.